Semangat bener nih mentang-mentang pengantin baru. Bisa aja Pak Arif. Biasa Pak Arif, namanya juga pengantin baru, lagi ganas-ganasnya. Itu bahasa Sunda Pak, bahasa Indonesianya nanas. Kalau saya dulu, pas baru-baru nikah, gak pernah keluar kamar. Ya iyalah, orang di luar ditungguin debt collector. Gini, saya ada proyek yang bisa kita kerjain bertiga. Proyek? Proyek apa Mbak Lucy? Pengajuan dana koperasi dan pengajuan dana itunya bisa sampai 10M bahkan lebih. 10 miliar? Wow! Maksudnya Mbak Lucy, kita mau bikin koperasi kayak gitu apa? Ah, ya enggak lah. Ngapain kita bikin koperasi? Kita pengajuan dana aja, tapi setelah cair uangnya buat kita-kita lagi. Gitu ya. Terus gimana caranya Mbak? Caranya kita pengajuan dana koperasi ke pihak LPDB. LPDB itu apa sih Mbak Lucy maksudnya? LPDB itu lembaga pengelola dana bergulir. Tadi sih saya udah lihat di internet, syaratnya tuh gampang banget. Yang setahu saya kan kalau mendirikan koperasi itu kan mesti ada kantor. Nah, mesti punya alamat jelas. Kemudian nomor induk koperasi. Sementara kan kita nggak ada. Macam mana tuh? Nanti buat data-datanya tinggal kita rubah aja sedikit pakai koperasi yang sebelah. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam sayang. Sayang, aku mau ngasih tahu, aku abis beli baju-baju secara online nih. Terus ada yang ini sama yang ini. Gimana? Bagus nggak? Bagus sayang. Tuh lihat. Hah? Tuh. Banyak amat. Gak apa-apa kan aku beli ini semua sayang. Oh, enggak apa-apa. Yang penting kamu senang, kamu bahagia ya. Gimana menurut kamu? Cocok nggak sama aku? Bagus nggak? Bagus sayang, bagus. Ya udah deh, aku cuma mau ngasih tahu itu aja. Sekarang kamu boleh lanjut kerja lagi. Maaf ya aku ganggu sayang. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kenalan pejabat penting yang bisa bantuin kita. Serius Mbak Rosi? Ya serius lah. Nanti saya ngomong ke pejabat tinggi itu buat pengajuan ke LPDB biar cepat disetujuin. Ah, itu mah bisa cepet gul. Nah kan ada keinginan pejabat Mbak Rosi. Tepet kali kok agak. Siapa rupanya pejabat itu? Adalah temen deket saya. Mbak tunggu Mbak. Mbak tunggu Mbak. Mbak tunggu Mbak. Mbak lo tunggu Mbak. Mbak tunggu Mbak. Siang Mas. Siang Mbak. Ini saya mau ngasihin pengajuan. Oh iya Mbak. Terus gimana Mas? Oh iya bentar, belum saya cek. Belum, ngasih aja. Ya Mbak, jadi Ya? nanti ini berkasnya saya cek dulu. Oh iya. Wah, kamu siapin makanan buat aku ya? Iya dong, sini. Ini aku spesial masak buat kamu. Cobain dulu nih. Kamu cobain dulu masakan aku nih. Enak loh masakan aku. Pakai daging. Tuh. Daging. Kamu kenapa sih senyum-senyum? Enggak apa-apa. Aku senyum tandanya senang. Masa senyum tandanya marah? Seneng karena aku masakin kan? Iya. Kok masakannya enak banget? Jadi
Jadi aku mau minta bantuan Mas. Teman-teman koperasi tani aku itu mau mengajukan pinjaman dana kepada pihak LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir itu loh Mas. Terus apa hubungannya dengan saya? Aku mau minta bantuan Mas. Pokoknya nanti 25% dari hasil pengajuan aku kasih deh buat Mas. 25%? Oke. Kalau begitu saya akan bantu kamu ya. Bener ya Mas, dibantu ya? Begini Pak, saya diperintahkan oleh pejabat penting negeri ini untuk mengawal sebuah proposal, yaitu proposal peminjaman dana untuk koperasi selaras. Ya, harapan beliau agar Bapak bisa membantu dan menyetujui proposal tersebut Pak. Bagaimana? Baik Pak, pasti kita perhatikan Pak usulan Bapak. Terima kasih Pak, terima kasih. Pasti Pak, karena semua proposal yang masuk ke LPDB ini kita anggap penting semuanya Pak, dan kita akan perhatikan semuanya. Baiklah Pak, kalau begitu saya akan katakan kepada pejabat tersebut bahwa Bapak akan membantu dan menyetujui proposal tersebut. Ya, terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih banyak juga Bapak. Mbak, amankah itu urusan kita itu? Aduh, sebentar ya, saya capek Pak. Baru orang-orang LPDB curiga kah sama kita? Hah? Tenanglah Pak, saya udah masukin berkasnya ke LPDB. Petugasnya juga aman kok, nggak ada yang curiga. Besok atau lusa, petugas LPDB-nya itu datang buat survei ke tempat kita. Survei? Saya udah telepon ke pejabat penting itu, biar langsung menghubungi petugas LPDB. Jadi nggak usah lah ada survei-survei kayak gitu, biar kita langsung gol aja. Cuman tetap kita harus ngasih amplop buat mereka, biar mereka senang. Mbak, tapi kan Mbak, kalau mereka paksa juga untuk datang survei, bagaimana urusannya nanti itu? Iya Mbak, janganlah Mbak, jangan disurvei kalau bisa. Ya nggak mungkin lah Pak, saya kan udah telepon pejabat penting itu. Saya punya satu cara, kalau misalkan mereka kekeh mau datang survei ke sini. Caranya gimana Mbak Rosi? Adalah. Pak Rini, ada usulan proposal yang diajukan oleh Koperasi Selaras 11 miliar kayaknya. Tolong diperhatikan karena ini ada titipan dari pejabat penting. Baik Pak. Ya, tolong diproses dengan ini ya, Siap, biar Pak. tidak ada masalah. Baik, kita kerjakan Pak. Ya. Aduh Mbak Ros. Mbak Rosi, kata pasalnya mereka besok nggak mau terima amplop. Gimana ini Mbak Ros? Aduh, aku mati kepriben Mbak Ros. Aduh. Kan sudah aku bilang kan Mbak, mereka itu pasti datang juga menghormati kita lah. Aduh, gimana urusannya? Tenang. Ih, kalian tuh harus pada tenang. Kita tuh harus yakin dan percaya diri buat menerima mereka besok. Saya ada satu cara lagi nih. Saya bakalan kasih sogokan terakhir. Ya, gimana Mbak? Ini Pak, izin melaporkan Pak. Tadi saya sempat ketemu Linda Pak. Ada hal yang ingin diskusikan dengan Bapak terkait pengajuan proposal Koperasi Selaras Pak. Oh gitu, Koperasi Selaras ya. Iya, gimana Din? Coba gimana laporannya? Jadi begini Pak, ketika NIK yang saya cek atas nama Koperasi Selaras ini saya cek di web Kemenkop, ternyata Koperasi Selaras tersebut melampirkan data yang fiktif Pak. Karena begitu dicek datanya terdaftar atas nama koperasi lain Pak. Oh gitu, jadi NIK yang dipakai Selaras itu sebetulnya NIK milik koperasi lain? Iya Pak. Linda udah pastikan? Sudah Pak, saya sudah yakin Pak. Masanya kan harus hati-hati Lin, karena ini kan koperasi Selaras ini backupnya orang penting gitu. Iya Pak, nah itu yang saya khawatirkan Pak. Itu makanya kita sama-sama tahu koperasi Selaras ini posisinya siapa yang backup. Jadi saya harap Linda benar-benar melakukan tracing terhadap khususnya NIK tadi gitu loh, supaya tidak terjadi kesalahan di kita. Kalau betul-betul Linda menemukan bahwa itu adalah fiktif, sekalipun itu adalah koperasi titipan pejabat, Linda akan kita backup. Sepanjang benar pasti akan kita backup. Nggak usah khawatir nanti gimana-gimana gitu. Iya Pak. Nanti Linda buat note terpisah aja. Nanti ke anak AO yang normatif aja, mohon di cross check ini gitu ya. Better besok minta di OTS Lin sama AO itu, gitu ya. Kita harus survei ke Koperasi Selaras Pak.
Dan datanya sudah dikirim sama tim legal. Kapan kita harus ke sana? Besok. Besok banget. Iya Pak. Tadi sih Pak Direktur bilang harus segera diproses Pak. Soalnya ada perhatian khusus dari pejabat penting. Katanya. Oh ya kalau gitu kamu siapin aja ya. Jangan sampai ada yang kelewat loh. Siapa? Yuk. Terima kasih Bapak-Bapak telah datang ke tempat kami. Perkenalkan, saya Rosyana sebagai pengurus Koperasi Selaras. Dan ini ada Pak Ilham, ada juga Ibu Tara. Mohon maaf sebelumnya. Rupa-rupanya kalau saya lihat-lihat perjalanan Bapak-Bapak cukup melelahkan. Nah, bisa istirahat sejenak di dalam. Sudah siapkan tempatnya untuk Bapak-Bapak istirahat. Ada kopi-kopi, ada teh-teh. Bisa diminum-minum untuk menghilangkan rasa haus. Iya betul Pak, jangan langsung kerja ya. Mendingan kita ngopi-ngopi dulu lah. Mari saya temenin. Ayo, yuk. Yuk. Bu. Oh iya. Mohon maaf Bu, kalau boleh tahu untuk kegiatan usaha koperasinya apa ya? Karena dari tadi kami belum pernah melihat kegiatan usahanya Bu. Jadi saya jelaskan ya Pak ya, koperasi kami ini kegiatannya adalah pemenuhan kebutuhan pertanian Pak yang bisa dibeli oleh para anggota kami Pak. Dan pembayarannya itu bisa dicicil, bener kan ya Pak ya Ilham ya? Benar sekali. Kalau boleh tahu kira-kira pemenuhan kebutuhannya itu untuk apa aja ya Bu? Di sini kami usahakan untuk menyediakan kebutuhannya seperti ada pupuk, bibit, dan juga peralatan pertanian lainnya. Cuman mungkin bapak-bapak nggak bisa lihat kegiatannya sekarang. Karena kebetulan hari ini tuh sedang libur, bener ya Pak ya? Betul banget itu, libur. Iya, dan juga dana operasional kami sudah habis Pak. Maka dari itu kami mengajukan pinjaman dana kredit usaha kepada pihak LPDB. Gitu kan ya Pak? Iya, benar kali Pak. Ada bekas yang lain lagi Bu? Pak Ilham? Ini barangkali, Iya. ini sudah. Silakan ya, dicek. Ya boleh dicek dengan sesama. Yang ini Pak, dicek aja. Yang itu? Ini Pak, yang ini Pak. Alamak, masih salah. Silakan Pak, baca Pak. Bukan Bu. Barangkali yang ini berkasnya. Iya. Menempulek. Masih ada lagi Pak Ilham? Masih, bawa semua. Ini terakhir sudah itu. Terima kasih Pak Satria, Pak Arif. Kami sekiranya hanya ingin memberitahukan bahwa keinginan kami itu didukung penuh oleh seorang pejabat tinggi yang terhormat. Iya Bu, dan memang kebetulan kami sudah tahu informasi itu. Wah, bagus dong ya. Jadi besar harapan kami, pengajuan kami itu disetujui oleh pihak LPDB. Kalau soal itu bukan kami yang menentukan Bu, bukan wewenang kami Bu. Betul Bu, tugas kami hanya sebagai surveyor. Betul Pak. Tapi kalau misalkan kita ada dukungan dari pihak pejabat, ya mungkin bisa jadi pertimbangan ya Pak ya. Oh iya, kami menyediakan kenang-kenangan. Ini ada cindera mata buat Bapak, buat kenang-kenangan. Ya memang harganya tidak seberapa ya Pak, tapi saya harap ini bisa diterima. Sekarang kan kita udah nikah. Terus? Hadiah nikahnya mana? Memangnya kamu minta apaan, sayang? Dulu kan kamu belum bisa beliin aku perhiasan yang aku minta. Kalau sekarang udah bisa dong. Ih, kok cuma nyengir-nyengir doang? Kita kan udah sepakat buat nggak nerima yang kayak gitu-gitu. Maaf Pak. Kenapa Pak? Gak apa-apa Bu. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bu. Cuman mohon maaf, kami belum bisa menerima pemberian itu Bu.
sih? Itu kan perhiasan yang udah lama aku minta sama kamu. Iya maaf sayang, aku nggak bisa terima karena itu melanggar peraturan. Loh, ngelanggar gimana sih? Itu kan pemberian, bukan kamu yang minta sama dia. Itu pemberian, jadi nggak ngelanggar. Iya aku ngerti, cuman kalau misalnya aku terima itu akan menjadi bumerang buat aku sama Pak Arif. Nanti mereka akan menuntut supaya pengajuan mereka itu disetujui. Karena mereka sudah memberikan kita hadiah. Sayang, aku sama Pak Arif itu sudah berkomitmen kalau kita bakal kerja dengan jujur. Aku minta maaf sama kamu. Aku janji, aku akan beliin kamu hadiah, tapi dengan uang aku sendiri. Aku cuma minta kamu sabar dan ngerti, ya. Sabar, sabar. Sampai kapan? Sayang. Kamu tidur di luar. Sayang. Masa kamu tega banget sih? Sayang. Beliau ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana hasil pengajuan proposal tersebut, Pak? Baik, Pak. Untuk proposal Bapak sedang kami proses, Pak. Ya, soalnya beliau ingin segera mendapatkan kabar dari Bapak. Begitu, Pak. Pasti kita perhatikan, Pak. Untuk semua proses yang masuk ke LPDB ini pasti kita perhatikan, Pak. Oke, segera ya, Pak ya, dipercepat, Pak ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas bantuannya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Astagfirullahaladzim. Siang-siang bengong aja lu. Makan kedong-dong sama mentimun. Cakep. Siapa yang bengong? Orang gue cuma ngelamun. Dipanggil Pak Direktur Bisnis tuh. Alah, ente pikir ane percaya? Gak percaya gue malu. Gue serius. Seriusan? Iya. Lu kagak bohong? Kagak. Aduh. Ya udah deh, makasih ya. Ruangannya kan di sana. Gue juga tahu ruangan Pak Direktur di sana. Gue mau ke toilet dulu, kebelet. Toilet di sana. Ya kan sebelum ke toilet gue mau minum dulu, emang nggak boleh? Ribet banget sih lu. Ya udah selalu dah. Parip, gimana itunya? Gimana itu? Gimana apanya? Satria Begitar? Apa gimana apa? Maksud saya gimana nih Pak? Direktur bisnis nanyain saya Pak. Beliau pasti mau menanyakan soal hasil survei kemarin Pak. Terus saya harus ngomong gimana nih Pak? Soal koperasi selaras. Aduh, saya bingung Pak. Saya harus ngomong apa Pak? Harus jawab apa? Laporkan saja sesuai kenyataannya, Satria. Dah, saya harus sholat dulu. Ya Pak. Sat. Ya Pak. Gimana kemarin hasil survei koperasi selaras itu? Menurut survei saya dan Pak Arif, ternyata pengajuan mereka itu tidak memenuhi syarat Pak. Kamu yakin? Insya Allah saya yakin Pak. Kenapa bisa begitu? Jadi setelah kita survei, ternyata koperasi selaras itu tidak mempunyai aktivitas usaha Pak. Terus data-data badan hukum dan juga nomor induk koperasi, ternyata mereka itu fiktif. Mereka menggunakan data koperasi yang ada di daerah situ. Dan juga tempat usaha koperasi mereka itu ternyata menggunakan kontrakan pribadi Pak. Kamu udah cek lagi datanya? Sudah Pak. Ini titipan pejabat penting loh Sat. Kalau ada apa-apa, kita bisa kena masalah. Maksud Bapak? Nah, gini maksud saya. Coba kamu diskusikan dengan Pak Arif, apakah data-data koperasi selaras itu bisa kamu poles. Kamu coba mendesain supaya proposal tersebut kamu poles data-datanya gitu ya. Tapi Pak, kalau saya melakukan itu berarti saya melanggar aturan kantor sini dong Pak. Kamu yakin? Ini titipan pejabat penting loh Sat. Sat. Kenapa? Nggak nafsu makan? Iya Pak. Hari ini saya nggak nafsu makan Pak. Oh pasti kamu lagi mikirin itu ya? Soal penolakan yang kemarin ya?
Iya, Pak. Sat. Nggak usah pusing. Ya, udahlah. Nggak usah dipikirin. Nggak akan ada apa-apa. Kita kan nggak melanggar aturan, ya? Iya, Pak, tapi... Udah, makan. Pengantin baru kan? Makan, biar... Ya? Sat, gue dengar pengajuan koperasi dari Selaras itu nggak memenuhi syarat ya. Lu tau dari mana? Tadi Bapak ngasih tahu gue. No, seandainya nih ya, kalau koperasi Selaras itu nggak kita golin, terus kira-kira yang terjadi sama kita apa, No? Wah, gawat bro. Kita bukan cuma dipecat, tapi ya... Tapi apaan, No? Karena kamu nggak terima perhiasan dari dia kan? Hah? Udah tahu itu orang ampun, penting. aduh. Sekarang kau udah kayak gini gimana? Untuk makan aja udah susah. Sekarang kamu pakai dipecat lagi. Sat. Belum pulang. Udah malam. Pak Arif, Pak, saya mau nanya sesuatu nih sama Pak Arif. Kira-kira kalau misalnya saya dipecat, saya dapat pesangon nggak, Pak? Terus kalau dapat pesangon, kira-kira berapa, Pak? Nah nanti kalau saya udah dapat pesangon, kira-kira uangnya cocoknya buat usaha apa ya, Pak? Dipecat. Sat, untuk pemecatan itu semua ada prosedurnya. Nggak mungkin lah main dipecat gitu aja. Lagian, kenapa sih kamu mikirnya kayak gitu? Kinerja kamu kan bagus. Gak usah takut, ya? Iya, Pak. Udah, pulang, ya? Ya, Pak. Udah malam banget nih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Masuk, Sat. Ya, silakan duduk. Makasih, Pak. Kenapa, Sat? Kok lemes banget hari ini? Kenapa? Saya lagi pusing soal pengajuan pinjaman koperasi Selaras, Pak. Memangnya ada apa dengan proposalnya? Semua data-data sama nomor induk koperasi ternyata fiktif. Terus usahanya nggak ada. Tempatnya juga ternyata kontrakan, Pak. Aduh. Kenapa bingung? Buat aja laporan kondisi sebenarnya. Iya, Pak. Kamu tahu kan budaya kerja di LPDB, yaitu EPIC. Iya, Pak. Nah, kita gunakan aja itu. Excellent, professionalism, integrity, customer focus, dan sinergi dalam bekerja. Jadi kamu nggak usah khawatir. Jadi gimana hasil surveinya? Jadi begini Pak, menurut laporan staf AO Pak yang melakukan kunjungan lapangan, data-data yang dilampirkan oleh Koperasi Selaras itu fiktif semua Pak. Terus kalau dari itu surveinya Menris gimana Pak Jarot? Iya Pak, ini dari teman Menris yang ikut survei juga usaha Naotes itu mengatakan bahwa aktivitas usaha di lokasinya itu kurang memadai Pak, alias belum ada. Oh iya? Iya Pak. Dengan case ini Pak, saya tertarik sebetulnya untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari teman-teman AO Pak. Gimana caranya? Nah, jadi saya memancing untuk teman-teman AO itu bagaimana supaya data-data dari Koperasi Selaras ini dipoles oleh teman-teman AO Pak. Sehingga proposal pengajuannya itu bisa disetujui oleh LPDB Pak, seperti itu. Direka-reka lah? Direka-reka Pak. Nah, ternyata Pak, budaya kerja mereka sudah sesuai dengan SOP yang ada, sudah sangat profesional dan mereka melaporkan apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan Pak. Dengan sebenar-benarnya, seperti itu Pak. Ih, bagus dong. Kita bangga juga ya, punya staf yang kayak gitu ya. Iya, Pak. Kagum. Iya. Betul sekali Pak, dan saya juga ikut merasa bangga sebetulnya Pak, bahwa teman-teman di lapangan juga tetap menjaga integritas dan profesionalisme. Sesuai dengan nilai kita Pak EPIC Pak, itu luar biasa itu Pak. Betul sekali Pak. Iya buat Pak. Iya, iya. Terima kasih ya atas laporannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak.
Maaf Pak, ada Direktur Umum dan Hukum mau menemui Bapak. Ada apa nih Pak Jailani, mumpung ini kita ngumpul nih, ada apa nih? Benar kumpul ya? Iya. Iya gini, izin Pak Dirut menyampaikan laporan terkait tugas Bapak yang disampaikan ke kami di bagian legal untuk mengecek apakah Koperasi Selaras itu betul di backup oleh salah seorang pejabat gitu ya. Kami sudah lakukan Pak, bahkan tidak hanya terkait backup dari pejabat itu, tapi kita udah cek seluruh dokumen yang masuk ke legal. Ternyata hampir dipastikan itu fiktif Pak. Misalnya salah satu nomor induk koperasi, itu sudah fix bahwa itu adalah fiktif. Karena NIK yang dia pakai itu adalah NIK miliknya koperasi lain. Gitu. Yang kemudian dibuat baru, seolah-olah itu adalah NIK-nya Koperasi Selaras gitu. Begitu Pak Ari, itu Pak Jarot. Nah lalu yang kedua bahwa disampaikan oleh Bapak, coba dicek bener nggak itu di backup oleh pejabat, ternyata itu pun bohong Pak. Gitu. Hari gini kok masih ya? Berani-beraninya gitu. Emang Ya. kita ini apaan gitu kan? Ya namanya orang tertarik LPDB itu bunganya murah gitu kan, berbagai macam cara pasti dilakukan gitu loh. Mungkin saya hanya memperkuat saja. Oh ya Pak, bahkan terkait dengan backup pejabat itu ternyata saya sudah komunikasi Pak melalui ajudannya dan saya langsung komunikasi dengan si pejabat tersebut. Ternyata pejabat itu sama sekali tidak pernah tahu ada Koperasi Selaras. Ini kan fatal gitu loh Pak. Untung ya kita itu teman-teman di lapangan cepet tanggap untuk hal ini dan Ya. kita melakukan sesuai SOP lah ya. Betul ya. Gitu. Ya, intinya sih teman-teman profesional lah Pak gitu kan. Iya. Jadi intinya pejabat itu setelah komunikasi dengan kami minta maaf ke direksi, sudah membuat gaduh direksi LPDB bahkan teman-teman di bawahnya. Pasti kan direksi direpotin tuh. Ya pastilah. Gitu. Kayak gitu. Direpotin. Kalau saya mau cerita ke Bapak, kasihan Satria Pak. Satria itu bahkan sudah menghadap ke SDM. Dia menanyakan kalau dia menolak memproses koperasi ini, konsekuensinya apa? Mungkin nggak dia dipecat gitu. Bahkan dia sudah cerita pengen usaha ini kalau kemudian nanti dipecat dari LPDB gitu. Kalau gitu ini udah lengkap nih laporannya. Terima kasih ya sama bapak-bapak semuanya ini. Jadi kita meetingkan. Yes. Tapi inget lah, ini yang tahu gak hanya kita. Kita bikin surprise, semua tim kita panggil, kita rapatkan final gitu kan. Ya. Kasihan Satrianya. Pantesan Termasuk yang kemarin- lain Pak. Loh, kemarin itu saya ketemu itu, gimana Satria? Udah panik ya? Duduk aja gitu kan. Iya. Astagfirullahaladzim. Pada iseng banget sih ngagetin. Sat, lu nggak jadi ngerekayasa laporan Koperasi Selaras? Wah, jadi Koperasi Selaras itu ditolak? Siap-siap dipecat lu. Dekingan pejabat penting ditolak. Sat, mending dari sekarang lu mulai mikirin kerjaan lain deh. Misalnya apa ya? Lu bisa jualan cupang. Lumayan tuh lagi banyak peminatnya. Cocok tuh. Jangan jualan cupang, lakunya jarang-jarang. Mending lu jadi kurir aja, kan banyak tuh orderan. Kemana Mas Satria? Apa dia belum pulang? Mas, sayang. Kamu kok di sini? Harusnya aku yang nanya. Kamu kenapa tidur di sini? Sayang, sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu. Karena sampai sekarang aku belum bisa menuhin semua keinginan kamu. Dan aku juga mau minta maaf. Kalau aku nanti seandainya dipecat dari kerjaan aku. Gak apa-apa kok sayang. Aku gak marah. Aku tuh justru bangga sama kamu. Karena kamu udah jadi suami yang amanah.
aku juga nggak apa-apa kok kalau kamu tuh belum bisa beliin aku perhiasan. Kamu beneran gak marah sama aku? Enggak. Justru aku yang harus minta maaf sama kamu. Karena aku tuh udah ngebebanin kamu sama ini. Oh ya, aku punya kabar gembira buat kamu. Apaan? Kenapa kamu mules? Aku hamil, sayang. Hah? Kamu hamil? Iya. Ada anak aku di situ? Iya, Mas. Hati-hati. Ya. Yaudah, sekarang kamu nggak boleh capek ya. Mulai sekarang kamu harus istirahat di kamar. Ayo. Pelan-pelan. Sayang, kamu kok sekarang lebih dewasa sama bijak sih? Aku makin sayang sama kamu. Aku udah paham sekarang. Oh ya? Jadi kan kemarin aku ikut ceramahnya ibu-ibu. Terus di dalam ceramah ustadznya bilang kalau salah satu bakti istri kepada suami itu harus menyemangati suaminya untuk giat kerja cari nafkah yang halal. Terus ustadznya juga bilang kalau istri harus ngomongnya tuh lemah lembut sama suaminya. Dan gak boleh membebani suaminya sama sesuatu hal yang dia belum mampu wujudkan. Sayang, kamu seneng kan kalau misalnya kamu bisa ngebahagiain aku dengan hasil keringat kamu sendiri? Ya iya dong. Masa nggak seneng sih? Bener tuh apa kata Pak Ustadz. Yaudah, sekarang aku mau berangkat kerja. Kamu jangan terlalu capek. Ingat, ada anak kita dalam perut kamu, ya? Iya. Aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini kan kita mau membahas koperasi selaras yang telah diajukan nih. Gimana nih dari direkturnya, Pak Ari? Ayo. Baik Pak, berdasarkan pemeriksaan, analisa dan penilaian, itu ada satu proposal yang tidak bisa kita setujui Pak, yaitu atas nama koperasi selaras. Nah, untuk lebih jelasnya, biar dari tim survei yang akan menjelaskan semuanya Pak, itu di timnya Pak Arif dan Mas Satria Pak. Silakan Pak Arif. Ya, mohon izin Pak, Bu. Dari hasil survei kami kemarin, untuk koperasi selaras, sepertinya koperasinya fiktif Pak. Iya, kami menilai seperti itu karena pada saat kunjungan ke sana, kami tidak melihat adanya aktivitas usaha Pak. Dari hasil survei juga Pak, terkait lokasi usaha juga kantornya ternyata kontrakan pribadi Pak. Kontrakan pribadinya ketua Pak. Jadi mereka bukan sewa kantor untuk usaha Pak. Jadi sehari-hari itu tempatnya tempat tinggal Pak. Seperti itu. Tapi dari tim legal gimana Bu Dian? Izin Pak, mendengar penjelasan dari Pak Arif tadi Pak terkait domisilinya, saran saya sih sebaiknya memang ditolak saja Pak pengajuan dari koperasi selaras tersebut Pak. Oh gitu. Iya Pak. Dari Menris? Ya ini Pak, kalau tadi kita mendengar sama-sama Pak, memang mau tidak mau ini harus kita putuskan untuk kita tolak Pak, gitu Pak. Demikian Pak. Kalau gitu kita tolak dong kalau gitu. Gimana deh? Yuk Satria. Ya, kalau saya Pak, saya yakin Bapak pasti bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya kalau kita mendengar ini semuanya ya, kalau gitu kita tolak aja ya. Nggak apa-apa Leh, gimana Leh? Udah kalau gitu kita putuskan ditolak aja ya. Tapi jangan khawatir kalian, ini kan ada pejabat tinggi. Udah, nanti saya ngadepin mereka lah. Pas nih pejabatnya. Biar tidak ada dusta di antara kita, coba kita loudspeaker ya, dengerin semuanya. Selamat siang Pak. Saya ingin mengucapkan selamat pada Bapak dan semua staf di sini. Karena Anda semua sudah bekerja profesional. Anda semua bekerja dengan penuh integritas.
Sebelumnya pada kesempatan ini saya juga mau minta maaf kalau kemarin ada oknum calo yang mengaku-ngaku utusan saya yang meminta agar pengajuan dari Koperasi Selaras bisa diterima. Saya tegaskan, Pak, bahwa saya tidak pernah mengutus atau memerintah siapapun untuk membuat agar pengajuan pinjaman dana koperasi itu diterima. Staf saya juga sudah menelusuri, ternyata orang itu adalah oknum calo yang mau menarik keuntungan dengan cara yang salah. Saya bersyukur sekali Bapak dan seluruh staf LPDB KUMKM telah bekerja dengan sangat teliti dan profesional, sehingga niat yang tidak benar itu bisa cepat diketahui. Saya salut dan sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan kinerja baik ini tetap bisa dipertahankan ke depannya. Sekali lagi, selamat bekerja dan terima kasih. Terima kasih Bapak, sama-sama. Jadi semua pada denger kan? Ya udah. Gimana, Le? Berarti Koperasi Selaras ditolak kan, Pak? Iyalah, kan kamu udah denger semuanya tadi. Kita tolak semuanya. Alhamdulillah, nggak jadi dipecat. Hidup LPDB KUMKM! Hidup Tri Sukses! Sukses penyaluran! Sukses pemanfaatan! Sukses pengembalian! Gimana? Berhasil kan? Sekarang mana yang 25% itu? Kok kamu malah diem? Kenapa? Alah, 25% dari mana 25%? Nih, ditolak. Nih, makan itu 25% tuh.